Selamat datang di modul Kusuka. Dalam video ini, akan dijelaskan cara pengisian data pada formulir kartu Kusuka secara online khusus untuk pelaku usaha korporasi. Untuk masuk ke modul Kusuka, pengguna dapat masuk melalui aplikasi Satu Data. Isikan username dan password. Lalu, klik sign in untuk masuk ke aplikasi. Pengguna akan masuk ke halaman pilihan modul. Klik tombol Kusuka yang tersedia pada halaman tersebut. Arahkan kursor pada menu bar di samping kiri halaman, lalu klik menu Kusuka dan pilih menu permohonan korporasi. Sebelum melakukan pengisian, perlu diingat bahwa tanda bintang mengindikasikan bagian yang wajib diisi atau bersifat mandatori. Awali pengisian dengan memilih tipe formulir pada bagian ini. Pilih pendaftaran baru untuk pelaku usaha yang belum pernah terdaftar sebelumnya. Pilih perpanjangan apabila masa berlaku kartu sudah habis. Pilih perubahan apabila terdapat informasi pelaku usaha yang ingin diperbaharui atau dimutakhirkan. Kolom nomor Kusuka hanya diisi apabila pengisian dilakukan untuk perpanjangan atau perubahan. Jumlah dokumen yang wajib diunggah tergantung pada pemilihan bentuk usaha. Cara mengetahui dokumen yang wajib diunggah, pilih dahulu bentuk usaha pada isian 101. Dokumen yang memiliki tanda bintang pada tabel kelengkapan administratif adalah dokumen yang wajib diunggah. Pengguna dapat pula mengunggah dokumen yang tidak wajib jika tersedia. Perlu diperhatikan, ukuran maksimal dokumen yang dapat diunggah adalah 1 MB dengan format berupa JPG, PNG, atau PDF. Pengisian dilanjutkan ke blok 1. Pilih bentuk usaha sesuai dengan bentuk usaha dari pelaku usaha. Pastikan pengguna mengisi nama instansi atau korporasi, lalu klik tombol cek. Apabila pengajuan baru, maka otomatis nomor nama instansi yang diisi belum tersedia saat dicek. Maka, pengguna dapat melanjutkan dengan mengklik daftar baru. Apabila nomor nama instansi sudah tersedia, maka pilih data yang muncul dengan mengklik select di bagian paling kanan. Pengguna wajib mengisi alamat kantor dengan lengkap. Selanjutnya, pengguna harus memilih provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa. Isi kolom nomor telepon dan email. Pilih tahun terbentuk dengan mengklik kolom yang tersedia. Isi nomor NPWP, nomor SIUP, nomor TDP, nomor akte pendirian, dan nomor SK pengesahan. Sekarang akan dijelaskan pengisian di blok 2. Blok ini hanya ada di formulir Kusuka Korporasi. Isi nama lengkap penanggung jawab atau pemilik sesuai data di KTP. Kemudian, isi kolom NIK atau KITAS. Pengguna wajib mengisi alamat penanggung jawab dengan lengkap. Selanjutnya, pengguna harus memilih provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa.
isi kolom nomor telepon dan jumlah anggota. Kemudian, pengguna harus mengisi tabel anggota atau pengurus korporasi dengan memilih nama atau NIK yang sudah terdaftar pada modul Kusuka perorangan dengan mengklik tombol ini. Pop-up window data anggota akan muncul. Pertama, pilih provinsi. Lalu, pilih padanan nama yang sesuai dengan mengklik select. Klik simpan. Tabel anggota atau pengurus korporasi bisa diisi lebih dari satu nama. Isi kolom profesi utama dengan mengklik kolom yang tersedia. Profesi utama adalah profesi yang memberikan pendapatan terbesar dan sebagian besar waktu dialokasikan untuk menggeluti profesi tersebut. Apabila pelaku usaha memiliki profesi tambahan selain profesi utama, maka pilih profesi tambahan tersebut dengan menandai kotak yang tersedia. Pengguna dapat memilih satu atau lebih profesi tambahan. Selesaikan pengisian blok umum ini dengan mengklik simpan dan lanjutkan ke form khusus. Sekarang, akan dijelaskan pengisian blok 3 terkait rincian pelaku usaha. Tampilan blok 3 adalah sesuai dengan profesi utama dan profesi tambahan yang dipilih pada blok 2. Sebagai contoh, apabila di blok 2 profesi utama pelaku usaha adalah nelayan dan profesi tambahan adalah pembudidaya ikan, maka blok 3 yang muncul hanya di blok 3 khusus nelayan dan khusus untuk pembudidaya ikan. Pada bagian ini, akan dicontohkan cara mengisi blok 3 khusus nelayan. Isikan total pendapatan kotor tahunan yang diperoleh dari profesi tersebut. Isikan data sarana atau prasarana penangkapan ikan yang terdiri dari 10 kolom berikut. Pilih jenis usaha yang sesuai. Contoh, apabila jenis usaha yang dipilih adalah penangkapan laut, maka pengguna perlu mengisi jenis pendaratan yang sesuai. Isikan status kepemilikan kapal. Apabila pelaku usaha bekerja di atas kapal sebagai nahkoda, anak buah kapal, atau dan lain-lain, maka Anda perlu memilih status milik sebagai pekerja. Isikan jenis dan nama kapal. Apabila pelaku usaha tidak memiliki kapal, maka pilih tanpa kapal. Apabila pelaku usaha adalah pekerja, maka isikan jenis dan nama kapal sesuai dengan yang digunakan. Isikan nama dan jumlah alat penangkap ikan yang digunakan sesuai dengan nama umum yang berlaku. Apabila kapal yang digunakan adalah kapal pengangkut, maka isian ini tidak perlu diisi. Isikan ukuran gross tonnage dan daya mesin kapal. Setelah semua baris terisi, klik tombol simpan dan data akan tersimpan. Apabila data yang telah disimpan hendak diubah, pengguna perlu kembali ke tabel sarana dan menggeser bar hingga paling kanan sampai menemukan tombol ubah. Klik tombol ubah dan lakukan perubahan data. Jangan lupa untuk klik simpan setelah melakukan perubahan. Pada bagian ini, akan dicontohkan cara mengisi blok 2 khusus pembudidaya ikan. Serupa dengan blok 2 nelayan, bagian profesi pembudidaya ikan akan otomatis terisi apabila profesi tersebut sudah dipilih di blok 1.
Isikan total pendapatan kotor tahunan yang diperoleh dari profesi tersebut. Isikan data sarana budidaya ikan sesuai dengan jumlah kepemilikan sarana budidaya dan dibedakan menurut klasifikasinya. Isi baris klasifikasi dengan memilih jenis budidaya yang dilakukan. Pilih status kepemilikan lahan yang sesuai dan isi luas lahan budidaya yang dimiliki. Jangan lupa untuk mengisi luas lahan digunakan. Luas lahan budidaya adalah total luas lahan yang dimiliki pembudidaya tersebut. Sedangkan, luas lahan digunakan adalah luas lahan yang sesungguhnya digunakan untuk melakukan usaha budidaya. Satuan yang digunakan untuk luas adalah meter persegi. Untuk mengisi provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa, maka pengguna perlu memilihnya dengan mengklik tombol ini. Pop-up window data wilayah akan muncul. Pertama, pilih provinsi. Lalu, pilih padanan wilayah yang sesuai dengan mengklik select. Selanjutnya, isi alamat lengkap lokasi sarana budidaya tersebut. Pada pengisian ini, data provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa tidak perlu ditulis ulang pada kolom alamat. Pilih jenis ikan hasil budidaya yang utama. Jika ada, pilih jenis ikan tambahan selain jenis ikan utama. Setelah semua baris terisi, klik tombol simpan dan data akan tersimpan. Cara menyimpan dan mengubah data sama dengan yang telah dicontohkan pada blok 2 khusus nelayan. Pada bagian ini, akan dicontohkan cara mengisi blok 3 khusus petambak garam. Serupa dengan blok 3 nelayan, bagian profesi petambak garam akan otomatis terisi apabila profesi tersebut sudah dipilih di blok 2. Isikan total pendapatan kotor tahunan yang diperoleh dari profesi tersebut. Isikan data sarana tambak garam. Data dapat diisi sesuai dengan jumlah kepemilikan sarana garam dan dibedakan menurut klasifikasinya. Isi jenis usaha dan status kepemilikan lahan yang sesuai. Isi luas lahan garam yang dimiliki sesuai dengan klasifikasi sebelumnya. Satuan yang digunakan adalah meter persegi. Apabila jenis usaha yang dipilih adalah non-tambak garam, maka kolom luas lahan tidak perlu diisi. Untuk mengisi provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa, maka pengguna perlu memilihnya dengan mengklik tombol ini. Pop-up window data wilayah akan muncul. Lalu, pilih padanan wilayah yang sesuai dengan mengklik select. Selanjutnya, isi alamat lengkap lokasi usaha garam tersebut. Pada pengisian ini, data provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa tidak perlu ditulis ulang pada kolom alamat. Setelah semua baris terisi, klik tombol simpan dan data akan tersimpan. Cara menyimpan dan mengubah data sama dengan yang telah dicontohkan pada blok 2 khusus nelayan. Sekarang, akan dicontohkan cara mengisi blok 3 khusus pemasar ikan. Serupa dengan blok 3 nelayan, bagian profesi pemasar ikan akan otomatis terisi apabila profesi tersebut sudah dipilih di blok 2.
Isikan total pendapatan kotor tahunan yang diperoleh dari profesi tersebut. Pilih jenis lokasi tempat pemasaran ikan. Isi data sarana pemasar ikan. Pilih jenis usaha pemasaran yang dilakukan. Pilih grosir dan eceran apabila pelaku usaha melakukan keduanya. Pilih nama pasar yang menjadi tempat pemasaran ikan. Apabila nama pasar sudah ada, maka informasi provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan akan otomatis terisi. Apabila nama pasar yang dicari tidak ditemukan, maka daftarkan nama pasar tersebut terlebih dahulu. Klik kotak yang ada di pojok kanan kolom dan masukkan nama pasar yang hendak didaftarkan. Selanjutnya, pilih provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan dengan mengklik tombol ini. Pop-up window data wilayah akan muncul. Pertama, pilih provinsi. Lalu, pilih padanan wilayah yang sesuai dengan mengklik select. Isi alamat lengkap lokasi kios tersebut. Pada pengisian ini, data provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan tidak perlu ditulis ulang pada kolom alamat. Setelah semua baris terisi, klik tombol simpan dan data akan tersimpan. Cara menyimpan dan mengubah data sama dengan yang telah dicontohkan pada blok 2 khusus nelayan. Sekarang, akan dicontohkan cara mengisi blok 3 khusus pengolah ikan. Perlu diperhatikan, pengolah ikan meliputi UPI, UPPN, dan cold storage. Serupa dengan blok 3 nelayan, bagian profesi pengolah ikan akan otomatis terisi apabila profesi tersebut sudah dipilih di blok 2. Isikan total pendapatan kotor tahunan yang diperoleh dari profesi tersebut. Isi jumlah cold storage. Apabila tidak memiliki cold storage, isi dengan angka 0. Isi kapasitas total terpasang dan kapasitas total efektif. Isikan nilai aset yang dimiliki oleh pelaku usaha, tidak termasuk tanah dan bangunan. Pilih sertifikasi yang dimiliki untuk proses pengolahan ikan. Pada bagian ini, dapat dipilih satu atau lebih sertifikasi yang tersedia. Pilih status kepemilikan modal. Pilih PMDN apabila 100% modal dalam negeri, dan PMA apabila terdapat modal asing beberapa persen pun. Apabila memilih PMA, maka pengguna harus memilih nama negara asal PMA tersebut. Isi jumlah tenaga kerja yang terlibat, tidak termasuk pelaku usaha. Jumlah tenaga kerja termasuk tenaga kerja tetap dan tidak tetap. Isikan data sarana pengolahan ikan. Pilih jenis kegiatan atau komoditas serta jenis olahan dari kegiatan atau komoditas yang dilakukan. Untuk mengisi provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa, maka pengguna perlu memilihnya dengan mengklik tombol ini. Pop-up window data wilayah akan muncul. Lalu, pilih padanan wilayah yang sesuai dengan mengklik select. Selanjutnya, isi alamat lengkap lokasi pengolahan ikan tersebut. Pada pengisian ini,
Data provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa tidak perlu ditulis ulang pada kolom alamat. Setelah semua baris terisi, klik tombol simpan dan data akan tersimpan. Cara menyimpan dan mengubah data sama dengan yang telah dicontohkan pada blok 2 khusus nelayan. Sekarang, akan dicontohkan cara mengisi blok 3 khusus pemasar antar pelabuhan. Yang dimaksud dengan pemasar antar pelabuhan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor, impor, dan atau pemasar antar pelabuhan. Serupa dengan blok 3 nelayan, bagian profesi pemasar antar pelabuhan akan otomatis terisi apabila profesi tersebut sudah dipilih di blok 2. Isikan total pendapatan kotor tahunan yang diperoleh dari profesi tersebut. Pilih keterangan lingkup usaha, kelengkapan administratif, dan jenis sertifikat yang dimiliki. Pada bagian ini, dapat dipilih satu atau lebih pilihan yang tersedia. Pilih permohonan pelayanan dan frekuensi pelayanan yang tersedia. Isi jumlah karyawan yang terlibat. Pilih media pembawa sesuai dengan media yang digunakan. Media pembawa dapat berupa ikan konsumsi, ikan non-konsumsi, dan atau benda lainnya. Isi email, HP atau telepon, dan alamat kantor. Diikuti dengan memilih provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa dengan mengklik tombol ini. Pop-up window data wilayah akan muncul. Lalu, pilih padanan wilayah yang sesuai dengan mengklik select. Selanjutnya, isi alamat instalasi atau farm. Penggunaan dapat mengisi lebih dari satu alamat instalasi atau farm. Isi alamat lengkap lokasi pemasar antar pelabuhan. Cara mengisi provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa untuk instalasi farm sama dengan cara mengisi pengisian alamat kantor. Setelah semua baris terisi, klik tombol simpan dan data akan tersimpan. Cara menyimpan dan mengubah data sama dengan yang telah dicontohkan pada blok 2 khusus nelayan. Setelah semua data telah terisi lengkap, maka klik tombol kirim. Lalu, akan muncul notifikasi sebagai berikut. Lalu, klik tombol OK jika sudah yakin bahwa semua data telah terisi dengan benar. Sebagai tanda bahwa data pengguna telah tersimpan, maka modul aplikasi akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman awal dan akan muncul dialog box sebagai berikut. Demikian tutorial singkat mengenai modul Kusuka perseorangan. Semoga bermanfaat.